perkenalkan, saya Syekh Hasanuddin dari kelas 4C dengan akhir NIM 073. Di sini saya akan menjelaskan 4 uji di dalam. Sebelumnya saya mengambil setelah saya kerjakan pada kelompok sebelumnya, saya menggunakan uji linearitas, dan sekarang saya akan membuat uji normalitas, homogenitas, korelasi, dan uji regresi. Sebelumnya saya telah menetapkan 10 data dengan data tugas dan data nilai UAS. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu uji normalitas. Definisi dari uji normalitas, definisinya sendiri, yakni adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Ini menjadi syarat asumsi sebelum melakukan uji parametrik, seperti uji korelasi, regresi, dan lain sebagainya. Untuk kegunaan sendiri, untuk mengetahui dan memastikan data nilai UAS atau variabel Y layak dianalisis dengan statistik parametrik. Untuk hipotesis ada 0 dan H1. H0 yakni data berasal dari populasi yang berdistribusi normal, dan H1 data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Berikut data yang saya gunakan, yaitu nilai UAS dari 10 mahasiswa, kemudian saya hitung nilai Z untuk setiap data dengan rumus yang sama. Data dikurangi rata-rata dibagi standar definisi. Selanjutnya hitung probabilitas kumulatif Z menggunakan fungsi standar deviasi. Selanjutnya hitung probabilitas kumulatif Z menggunakan fungsi NORMSDIST. Lalu bandingkan dengan fungsi distribusi empiris, yaitu nomor urut dibagi jumlah data, selisih absolut, dan keduanya nilainya saya hitung di kolom akhir. Ini selisih, ini fungsi empirisnya. Statistik uji yang dipakai adalah dihitung, yakni selisih absolut terbesar dari semua data yang saya ambil dengan rumus max. Jadi di maksimal nilai ini dibandingkan dengan di tabel Konglomorov Semimov untuk N sama dengan 10 pada taraf signifikasi 5%, yaitu 0,409. Jadi ini selisih, ini kesimpulan dari hasil perhitungan. D dihitung lebih kecil daripada di tabel, sehingga H0 diterima, artinya data berdistribusi normal. Artinya nilai UAS dan yang saya gunakan berdistribusi normal. Dengan demikian data ini layak digunakan untuk analisis statistik parametrik selanjutnya. Sekian untuk uji normalitas. Selanjutnya masuk ke uji homogenitas. Masuk ke uji homogenitas. Uji homogenitas sendiri definisinya yakni uji yang digunakan untuk mengetahui apakah dua kelompok data, yakni di sini ada nilai tugas dan nilai UAS, ini memiliki variansi yang sama atau homogen. Untuk kegunaan sendiri, uji ini penting syarat sebelum kita membandingkan dua kelompok data menggunakan uji T atau ANOVA untuk memastikan kedua kelompok layak dibandingkan. Untuk hipotesis sendiri, yakni H0 berupa variansi nilai tugas dan nilai UAS adalah homogen atau sama. H1 variansi keduanya
tersebut tidak homogen atau berbeda. Ini datanya. Untuk ini luas Y, nilai tugas X, dan ini perhitungannya. Untuk tahapannya, langkah pertama saya hitung variansi masing-masing kelompok menggunakan rumus VAR. Kemudian saya hitung F hitung, yaitu variansi terbesar tinggi, variansi terkecil, selanjutnya dibandingkan dengan F tabel pada taraf signifikasi 5%. Dengan derajat bebas masing-masing dikurangi 1, yaitu 9 dan 9, menggunakan rumus Vinf. Untuk kesimpulannya, hasil perhitungan menunjukkan F hitung lebih kecil daripada F tabel. F hitung lebih kecil daripada F tabel, sehingga H0 diterima. Artinya varians nilai tugas dan nilai UAS bersifat homogen atau tidak sama. H0 diterima, artinya kedua variansi tidak homogen diterima. Terus hasilnya sudah homogen, tidak diterima. Lanjut ke uji korelasi. Untuk definisi dari uji korelasi tersendiri, yakni uji korelasi digunakan untuk mengukur kekuatan arah hubungan linear antara dua variabel. Dalam hal ini, yakni ada nilai tugas X dengan nilai UAS, yakni Y. Dan ini variabel Y. Ya, ini untuk mengukur kedua arah tersebut. Untuk kegunaannya untuk mengetahui apakah nilai tugas mahasiswa berhubungan dengan nilai UAS yang mereka peroleh. Untuk hipotesisnya sendiri, H0 tidak berhubungan antara nilai tugas dan nilai UAS, atau R sama dengan 0. Dan hal satunya sendiri terdapat hubungan antara nilai tugas dan nilai UAS, yakni R tidak sama dengan 0. Untuk tahapannya ini jumlahnya sigma. Tahapannya yakni saya siapkan untuk kolom X kali Y X kuadrat dan Y kuadrat, menjumlahkan semuanya. Untuk di Excel kita bisa menggunakan fungsi Corel untuk mendapatkan nilai R. Setelah itu hitung dengan rumus dikali dengan N kurangi 2 bagi akar dari 1 dikurangi R. Nilai dibandingkan dengan tabel taraf signifikansi 5%, dua sisi, dengan derajat bebas N dikurangi 2, yaitu 8, menggunakan rumus TINV. Ini hasilnya. Untuk hasil perhitungannya ini, N-nya mendapatkan 10, R Corel 0,99901, T hitung mendapatkan 19,9801, T alpha mendapatkan 2,3060. Untuk kesimpulannya atau hasilnya, yakni menunjukkan nilai R yang sangat tinggi mendekati 1 dan T hitung lebih besar daripada tabel, sehingga H0 ditolak. H0-nya ditolak, berarti terdapat hubungan yang signifikan antar nilai tugas dan nilai UAS mahasiswa. Semakin tinggi nilai tugas, maka semakin tinggi juga nilai UAS yang diperoleh. Tuh, jadi H0 ditolak. Selanjutnya masuk tahap uji regresi. Nah, ini perhitungannya. Untuk definisinya sendiri, uji regresi sederhana yakni analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa berpengaruh suatu variabel bebas terhadap
yakni variabel base x terhadap satu variabel terikat, yakni variabel y, melalui persamaan y sama dengan a plus bx. Untuk kegunaan yakni untuk mengetahui seberapa besar pengaruh nilai tugas terhadap nilai UAS, yakni variabel y. Untuk nilai tugas variabel x, dan memprediksikan nilai UAS dari nilai tugas. Untuk hipotesisnya yakni ada H0 dan H1. H0 yakni berupa nilai tugas variabel x ya yang tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai UAS, yakni variabel y, yakni b sama dengan 0. H1 nilai tugas yakni variabel x berpengaruh signifikan terhadap nilai UAS, yakni variabel y, yang sama dengan b tidak sama dengan 0. Untuk tahapannya ini tahapan sendiri yakni yang pertama mencari koefisien slope atau b menggunakan slope, dan koefisien intercept atau a menggunakan fungsi intercept, sehingga mendapatkan persamaan regresi. Saya juga menghitung R² menggunakan fungsi RSI untuk melihat seberapa besar variabel y dapat menjelaskan berapa variabel x menjelaskan variabel y. Selanjutnya saya hitung untuk menguji signifikasi koefisien b dan membandingkan dengan T tabel pada taraf signifikan 5% derajat bebas N dikurangi 2, yakni ini sigma N sama dengan 10, slope 0,9, intercept 2,6 sekian, R² 0,9 sekian, T hitung 19,98 sekian, T tabel 2,30 sekian. Untuk kesimpulannya yakni T hitung dari persamaan yang diperoleh persamaan nilai R² yang tinggi dan T hitung yang lebih besar daripada tabel, sehingga H0 ditolak. H0-nya ditolak. Artinya nilai tugas berpengaruh signifikan terhadap nilai UAS mahasiswa. Artinya berpengaruh. Itu benar. Mungkin itu saja yakni yang saya ambil. Ini ada uji normalitas, homogenitas, korelasi, dan uji regresi. Yang sebelumnya saya telah pada kelompok 3 saya telah mengambil uji linearitas. Mungkin itu saja dari saya untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada penjelasan atau tutur kata yang kurang berkenan atau kurang jelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.